Duel antara dua pria kuat. Untuk sesaat, angin kencang mengamuk di seluruh pegunungan, dan energi pedang yang menutupi langit dan matahari membombardir setiap inci ruang. Lu Yun mungkin tidak menyangka Li Muchen sedang memikirkan masalah dalam pikirannya saat ini, dan dia juga sedikit terganggu saat melawan Lu Yun. Apa kelebihan Long Yang? Lu Yun tidak mempedulikan hal ini, dia menebas energi pedang yang kuat di udara dan langsung menyerang pedang Li Muchen. Kekuatan keempat bintang Dao memang berbeda. Lu Yun memanfaatkan kemenangan tersebut dan mengejarnya tanpa ragu-ragu. Pedang api ilahi dengan kekuatan dewa dan iblis membuat Li Muchen sulit menangkisnya dengan setiap serangan. Energi pedang seakan mengoyak langit dan bumi, momentumnya seperti pelangi, dan tanah berguncang. Sosok Li Muchen terus-menerus dipaksa mundur, namun ia tetap terlihat tenang. Saya akui, saya sedikit meremehkan Anda pada awalnya, tetapi Anda masih tidak bisa mengalahkan saya. Saya sudah lama tidak bertarung dengan master seperti Anda, waktu. Hanya saja aku berada di bawah perintah Kaisar. Aku ingin mengambil nyawamu, kalau tidak, aku benar-benar ingin bertarung sengit denganmu. Ada keyakinan yang sangat kuat pada kata-katanya. Li Muchen menjadi tenang, cahaya merah darah di sekujur tubuhnya menjadi lebih kuat, dan niat membunuh pada pedang menjadi sedikit lebih kuat. Pada saat ini, tekanan yang kuat dan luar biasa melonjak, dan aura menakutkan mengguncang ke segala arah. Wajah Li Muchen dan Lu Yun langsung menjadi pucat. Di bawah tekanan, seluruh pegunungan tampak bergetar. Kekuatan ini terlalu kuat. Lu Yun dan Li Muchen, yang berdiri dalam kehampaan, keduanya sedikit goyah. Longda terkejut, seorang master di level abadi. Ada lebih dari satu. Apa? Lu Yun terkejut. Master di tingkat dewa sangat jarang. Apa konsep beberapa kemunculan sekaligus? Saat ini, Li Muchen juga sedang berjuang untuk menopang tubuhnya. Detik berikutnya, 5 sosok muncul di depan dua orang itu. Aura yang dipancarkan oleh semua orang adalah aura orang kuat di alam surga. Kalian berdua tidak tahu bagaimana hidup atau mati, beraninya kalian bertarung di Kekaisaran Tianshui kami. Pernahkah kalian bertanya padaku tentang hal ini di Kekaisaran Tianshui? Suara pemimpin pria berbaju hitam menembus telinga kedua pria itu seperti guntur. Lu Yun begitu fokus hingga dia nyaris tidak menghela nafas. Lancang, di bawah suara nyaring, ekspresi 5 master alam surgawi tiba-tiba berubah. Sosok besar itu terbang keluar dari lautan jiwa Lu Yun dan berdiri di kehampaan. Melihat pemandangan ini, 5 penguasa alam surgawi berkata serempak, saya telah melihat Kaisar. Haruskah aku mengatakannya atau tidak, kata kecil akan keluar. Dia memang terlihat seperti seorang kaisar. Tidak bermaksud kasar, aku membawa saudara lelakiku Lu Yun ke Kekaisaran Tianshui sebagai tamu. Tanpa diduga, Li Muchen mendambakan kecantikan kakakku dan mengejarnya tanpa henti. Kalian, cepat tangkap Li Muchen. Kelima tuan itu tercengang pada saat bersamaan. Li Muchen, apakah itu Li Muchen dari Kekaisaran Luoxue? Apakah kamu tidak mendengar bahwa dia menyukai pria? Belum tentu. Kakak bernama Lu Yun ini sangat tampan. Pantas saja. Li Muchen berkeringat dingin di belakang punggungnya. Tidak peduli apa yang dia pikirkan, dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Yun tidak hanya kuat, tetapi dia juga membawa Kaisar Tianshui bersamanya. Bukankah dikatakan bahwa Kaisar Tianshui dan Lu Yun sedang berhubungan seks? Mengapa kita menjadi saudara yang baik sekarang? Ini adalah 6 master dari alam abadi. Jika dia tidak melarikan diri, dia akan dipukuli sampai babak belur. Li Muchen hendak melarikan diri, tapi dia dikelilingi oleh 5 tuan. Menghadapi pengepungan kedap udara ini, meski aku ingin melarikan diri, aku tidak bisa. Li Muchen tampak murung dan berkata dengan suara yang dalam, saya adalah menteri penting Kekaisaran Luoxue. Mungkinkah Anda masih ingin membunuh saya di sini? Bunuh aku, dan Kaisar tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Mungkinkah kamu masih ingin memulai perang dengan kerajaan Luoxueku? Little Tot berjalan maju dengan 5 tuan. Bentak. Sebuah mulut besar menamparkan wajah Li Muchen, dan tanda tamparan tiba-tiba muncul di wajah Li Muchen, dan dia memandang beberapa orang dengan ekspresi tidak puas. Namun dia tidak berani mengambil tindakan. Siapa yang kamu ancam, nak? Apakah kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Aku muak memikirkan pria yang bergaul dengan pria setiap hari. Saya benar-benar tidak tahu suasana seperti apa yang dimiliki Kekaisaran Luoxue Anda di bawah kepemimpinan Suan Yuan Wuming. Apa itu? Li Muchen menatap katak kecil dengan kaget. Apa ini Kaisar Tianshui? Kenapa kamu seperti gangster bau? Muncul 2 tamparan lagi mengenai wajah Li Muchen. Li Muchen ingin marah, tapi dia tidak berani. Izinkan saya bertanya, apakah si idiot Suan Yuan Wuming mengirim Anda untuk membunuh saudara saya? Li Muchen mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan tidak menunjukkan rasa takut, tidak ada komentar, jika kamu berani, bunuh aku. Membunuhmu. Hei hei, kodok kecil menunjukkan senyuman cabul, menatap Lu Yun dengan tatapan, menerima pujian, dan berkata kepada 5 tuan di belakangnya. Saudaraku, potong anak ini untukku. Kalau begitu biarkan anak ini pergi. Setelah memotongmu,
Suanyuan Wuming mungkin akan sangat kesepian. Meskipun Li Muchen yang polos tidak mengerti apa yang dikatakan katak kecil, namun melihat ekspresi katak kecil, rasa takut muncul di hati Li Muchen. Baiklah kakak, apa yang akan terjadi pada bayinya setelah dipotong? Katak kecil melirik ke arah pembicara, simpan saja serangga-serangga kecil ini dan berikan kepada ayam. Lu Yun juga terkejut dengan pemandangan ini. Keren abis. Hanya dalam waktu singkat ini, Longda dan naga lainnya telah berhasil menjinakkan kerang kecil. Saya khawatir tidak ada yang mengira bahwa pria gemuk besar dengan temperamen mencemooh ini sebenarnya adalah Raja Kekaisaran Tianshui yang perkasa, Kaisar Tianshui. Lu Yun menutup matanya, dia benar-benar tidak bisa melihat pemandangan yang kejam seperti itu. Untungnya, Luo Li bersembunyi di ruang lautan jiwa selama pertempuran. Segera setelah itu, teriakan menembus langit dan bumi. Li Muchen, kamu bisa keluar. Katakan pada Suanyuan Wuming untuk jujur padaku. Kalau tidak lama kemudian, jutaan tentara Kaisar Tianshui saya akan datang ke kota. Meskipun Little Todd memiliki pikiran yang buruk, bodoh, gemuk, dan jelek. Namun detik ini, aura kekaisaran yang terpancar dari sekujur tubuhnya membuat Li Muchen tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Li Muchen hanya bisa mengertakkan giginya dan berubah menjadi berlumuran darah, menghilang ke langit. Di langit, setetes air mata jatuh di wajah kerang kecil itu. Melihat sosok Li Muchen yang mundur, katak kecil hanya bisa menghela nafas, inilah cinta antar pria. Yang mulia, salah satu master tiba-tiba berlutut di depan katak kecil, apa yang baru saja Anda katakan, apakah Anda benar-benar berniat berperang dengan Kekaisaran Luoxue? Itu wajar, Yang mulia, saya ingin menanyakan satu pertanyaan lagi, mengapa Anda tiba-tiba ingin berperang dengan Kekaisaran Luoxue? Kamu bahkan tidak bisa memahami ini. Bawahan ini bodoh, tolong beritahu saya, Yang mulia. Tentu saja, untuk kedamaian, hal-hal baik tidak pernah hilang, tetapi hal-hal buruk menyebar ribuan mil. Setelah Little Todd kembali ke Kekaisaran Tianshui, dia segera mulai mempromosikannya. Perbuatan besar Kaisar Luoxue, Suanyuan Wuming, mulai menyebar di 3 kerajaan. Little Todd bahkan menulis dengan tergesa-gesa, dan bukunya, Shocking, The Secret Past of Emperor Luoxue, memimpin industri budaya 3 kerajaan. Untuk sementara waktu, Suanyuan Wuming menjadi topik diskusi di antara orang-orang setelah makan malam. Adapun kredibilitas buku ini, apakah itu palsu jika ditulis oleh Kaisar Kekaisaran Tianshui sendiri? Di suatu tempat di dunia spiritual, Suanyuan Wuming berdiri dengan bodoh dengan buku di tangannya. Li Muchen, apa sebenarnya yang terjadi? Dalam beberapa hari terakhir, Lu Yun memperoleh banyak pengalaman di Kekaisaran Tianshui. Kekaisaran Tianshui sebenarnya adalah keluarga raja dan menteri. Setelah kodok kecil kembali, dia segera memanggil pembicara dari 12 benua Tianshui. Semua orang menghormati kerang kecil. Hanya ada satu. Punya uang saja. Seperti kata Little Todd, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat diselesaikan dengan uang. Alasan mengapa kami begitu harmonis adalah karena kami punya uang. Mengenai kenapa dia begitu kaya, Little Todd tidak pernah menyebutkannya. Tapi Lu Yun sudah membuat rencana. Ketika katak kecil memberitahu para pangeran dari 12 benua Tianshui bahwa mereka sedang bersiap untuk menyerang Kekaisaran Luoxue, semua orang dengan suara bulat setuju tanpa ragu-ragu. Bukan karena hal lain. Yang pertama adalah punya uang. Hal kedua adalah semua orang merasa sangat menjijikkan. Saya merasa mual ketika saya berpikir bahwa Kaisar Tianshui, dengan sikap dan sikap surgawinya, sebenarnya adalah seorang pria dengan kualitas Longyang. Bahkan beberapa pria dari Kekaisaran Luoxue yang melakukan bisnis di Kekaisaran Tianshui dipandang dengan tatapan aneh. Alasan mengapa katak kecil menyerang Kekaisaran Luoxue juga memenangkan hati orang-orang, untuk membebaskan semua wanita di Kekaisaran Luoxue. Untuk kedamaian, untuk keadilan, ditambah dengan godaan gaji militer yang tinggi, hanya dalam beberapa hari, Xiao He benar-benar mengumpulkan jutaan tentara. Longda dan yang lainnya juga tercengang dengan apa yang dilakukan Little Todd. 10 hari kemudian, ibu kota Kekaisaran Tianshui. Kodok kecil berdiri di tembok kota. Banyak orang di dalam tembok kota mengangkat tangan dan berteriak. Di luar kota, jutaan tentara telah siap. Katak kecil melambaikan tangannya, hari ini, kita tidak hanya harus mulai bersiap untuk menyelamatkan Kekaisaran Luoxue, tetapi juga. Hari ini masih merupakan hari besar. Kodok kecil fokus pada Lu Yun, itu dia. Kekaisaran Tianshui kita akan mengantarkan pangeran baru. Mulai hari ini, saudaraku Lu Yun akan menjadi raja Kekaisaran Tianshui kita. Duduklah sejajar denganku, dan bergabunglah denganku dalam ekspedisi untuk menyelamatkan penduduk Daun di Kekaisaran Luoxue. Pada hari perayaan universal ini, aku memutuskan. Keluarkan 10 juta koin emas dan bagikan kepada semua orang. Saat suara kerang kecil turun, seluruh ibu kota Kekaisaran Tianshui mendidih. Kaisar itu perkasa, Kaisar itu perkasa, Kaisar, aku mencintaimu. Kaisar, apapun yang Anda lakukan, kami akan mendukung Anda.
Ayo, kita harus menyelamatkan keindahan Kekaisaran Luoxue. Kodok kecil memandang Lu Yun di sampingnya dengan bangga, dan berbisik di telinga Lu Yun, bagaimana kabarnya? Saudara Lu Yun, apakah saya populer di kalangan masyarakat? Lu Yun memutar matanya ke arah katak kecil. Apakah ini cara Anda ingin memenangkan hati orang-orang? Apakah itu semua karena uang? Kodok kecil mengangkat tangannya dan berkata, selanjutnya, kami mengundang 5 tetua kekaisaran kami untuk memulai upacara pembuatan aliansi melalui darah. Mata Lu Yun berbinar. Saya akhirnya menunggu hari ini. 5 tuan di sekitarnya gemetar saat mereka melihat mata serakah Lu Yun. Jepret, jepret, jepret. Kodok kecil bertepuk tangan. Selusin tentara membawa. Stone Basin berjalan menaiki tembok kota. Tetua kelima tampak pucat dan bertanya pada kerang kecil di sebelahnya, Yang Mulia, apa ini? Kodok kecil tertegun dan memandang kelima tetua itu seolah-olah mereka bodoh, kita bersekutu dengan darah. Cepat gunakan pisaumu sendiri untuk mengeluarkan darah. Kakak laki-laki, apakah Anda membuat aliansi berdasarkan darah? Anda mengambil darah kami untuk mandi. Ini adalah cekungan dengan diameter lebih dari 10 meter. Apakah Anda menyebut ini aliansi berbasis darah? Jika kita harus mengisinya, bukankah itu akan mengorbankan nyawa kita? Namun di bawah kekuatan katak kecil, beberapa orang dengan enggan berkumpul di sekitar baskom batu dan mulai mengeluarkan darah. Apa yang kamu lakukan? Kodok kecil tiba-tiba berteriak dengan marah. Satu persatu, ini belum sampai. Setelah beberapa saat, melihat kelima cekungan batu besar di tembok kota, kelima tetua berdiri di sana dengan tercengang. Yang Mulia, apa yang Anda lakukan? Kodok kecil menjawab tanpa ragu-ragu, ayo berdarah. Buat aliansi dengan darah, apakah kamu tuli? Kalau begitu, tidak perlu melakukan ini. Kodok kecil memelototi sesepuh yang berbicara, mengapa kamu tidak menggunakannya? Ini adalah ketulusan, bersikaplah tulus. Lagi pula, siapa di antara kita yang tidak tahu siapa itu siapa? Berapa beratmu? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Saya menghitung semuanya. Beberapa orang hampir menangis tanpa air mata. Upacara penempaan darah ini berlangsung sepanjang sore. Butuh banyak usaha untuk mengisi wadah yang disiapkan oleh Little Clam. Kelima tetua hampir kehilangan keseimbangan dan bertanya dengan ragu-ragu, Yang Mulia, apakah sekarang baik-baik saja? Kodok kecil mengangguk puas dan berkata kepada Lu Yun, Saudara Lu Yun, inilah ketulusan Kekaisaran Tian Sui kita. Itu juga merupakan ketulusan dari 5 tetua kita. Bagaimana menurutmu? Lu Yun mengangguk ringan, tidak apa-apa. Setelah mendengar kata-kata Lu Yun, tetua kelima hampir terhuyung dan jatuh ke tanah. Apakah ini baik? Bolehkah jika kamu menyebutnya begitu? Lu Yun membuat ekspresi yang benar dan serius dan berkata kepada 5 tetua, saya sangat merasakan ketulusan Kekaisaran Tian Sui dan antusiasme dari 5 tetua. Kalau begitu aku akan melakukannya dulu untuk menghormati. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Apa yang harus saya lakukan pertama kali untuk menghormati Anda? Tepat ketika kelima tetua sedang bingung. Lu Yun mengangkat baskom batu dengan kedua tangannya dan meminumnya dengan banyak. Minumlah semuanya dalam satu tegukan. Kodok kecil mengangguk puas. Melihat saudara Lu Yun seperti ini, suasana hatinya pasti sedang baik. Mungkin Bos Long akan memujiku ketika saatnya tiba. Memikirkannya saja membuatku bersemangat. Pandangan dunia dari 5 tetua yang melihat pemandangan ini telah runtuh. Apakah orang ini benar-benar manusia? Esensi dan darah makhluk roh alam surgawi mengalir ke tubuh Lu Yun dengan gila-gilaan. 4 bintang dao di tubuh Lu Yun bersinar terang, dan kekuatan para dewa dan iblis memenuhi tubuhnya. Esensi dan darah di tingkat alam abadi surgawi memang jauh lebih kuat dari harimau kecil itu. Lu Yun bisa merasakan bintang dao keempat di tubuhnya sedang berubah. Tidak butuh waktu lama bagi Lu Yun untuk merasakan bahwa kekuatan di tubuhnya mulai berkembang pesat. Dengan setiap suapan esensi darah, tingkat kultivasinya meningkat pesat. Abadi duniawi, tahap awal keabadian bumi, tahap tengah dari Earth Immortal. Tahap keabadian bumi akhir, wilayahnya melonjak, dan dia tidak berhenti sampai dia menyentuh ambang kesempurnaan agung abadi bumi. Melihat bahwa dia telah meminum kelima baskom batu, Lu Yun menunjukkan ekspresi belum selesai di wajahnya, mengerutkan kening, dan memandang kelima tetua dan katak kecil. Lagi, membandingkan orang satu sama lain sungguh menyebalkan. Ketika orang mengirim pasukan untuk berperang, bayaran militer dikumpulkan dari mana-mana. Kerang kecil ini, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya melambaikan tangannya dan mendapat 10 juta koin emas. Itu koin emas. Pantas saja katak kecil bilang sudah merebut hati masyarakat, ternyata begini. Saya tahu, saya mengerti ini akan menjadi perang segera. Bagi mereka yang tidak tahu, mereka mengira Kekaisaran Tian Sui sedang merayakan bersama. Di ibu kota Kekaisaran, semua orang mulai banyak minum. Di istana, Longda dan rombongan keluar untuk minum banyak. Kelima tetua akhirnya memahami hal ini. Pantas saja Raja satu kata itu sangat menghormatinya. Ternyata dia punya bos besar.
Bukan hanya satu, ada 9. Setelah melihat 9 naga darah, kelima tetua bersembunyi di sudut dan tetap diam. Longda bahkan melangkah maju dan bertanya kepada kelima tetua dengan berlinang air mata, saya tidak menyangka kita bisa berubah dari musuh menjadi saudara yang baik. Tahukah Anda cerita kami? Apakah Anda tersentuh oleh adegan ini? Kelima tetua bersembunyi di sudut dan menggigil, menggelengkan kepala dengan liar, jangan berani bergerak, jangan berani bergerak. Saya tidak menyangka bahwa saudara-saudara ini semuanya adalah orang-orang yang baik hati. Hari ini, saya telah melihat ketulusan dari saudara-saudara ini. Untuk alasan ini, aku memutuskan untuk menyanyikan sebuah lagu untukmu. Kemudian, percakapan berubah ngomong-ngomong, di Kekaisaran Tianshui Anda, apakah ada gadis yang bisa menyanyikan si Bamo? Tidak, kalau begitu biarkan aku melakukannya. Ada seekor naga di timur kuno. Namanya Longda. Selama jamuan makan, Longda menyanyikan sebuah lagu yang membuat suasana jamuan makan mencapai puncaknya. Kodok kecil menghampiri Lu Yun dengan ekspresi vulgar dan berkata kepada Lu Yun, Saudara Lu Yun, saya akan membawamu ke tempat yang bagus. Di mana? Akan kutunjukkan padamu bayi yang besar. Kodok kecil membawa Lu Yun ke kamar tidurnya. Sepanjang jalan, katak kecil memandang Lu Yun dengan ekspresi bangga di wajahnya. Lu Yun mau tidak mau harus waspada. Bukankah orang ini punya keunikan khusus? Saat memasuki kamar tidur, ada 2 rak buku besar di sisi kanan kamar tidur. Lu Yun memandang katak kecil itu dengan hati-hati dan berpikir, mungkinkah si idiot ini masih bisa membaca? Mengapa kamu membawaku ke sini hanya untuk menunjukkan bakatmu? Saya akui buku Anda tentang Kaisar Luoxue ditulis dengan sangat cepat dan baik, tetapi tidak harus seperti ini, bukan? Hei, kamu akan segera tahu. Kodok kecil berjalan ke rak buku, membuka tangannya, dan berteriak ke rak buku, buka wijen. Segera setelah itu, rak buku dipisahkan ke kiri dan kanan. Melihat gunungan emas di depannya, Lu Yun ternganga. Brengsek, meskipun dia tidak memiliki pemahaman mendalam tentang mata uang di dunia spiritual, Lu Yun tercengang saat melihat begitu banyak emas. Bukan hanya emas, tapi segala jenis harta karun pun mempesona. Keluarkan satu bagian secara acak dan itu akan menjadi harta paling kuat dari sekte kelas 3. Tidak heran orang berkata, kodok emas. Itulah maksud sebenarnya. Kerang kecil, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Lu Yun bertanya dengan wajah terkejut. Kodok kecil terkekeh, tentu saja aku mendapatkannya melalui kerja keras yang bahkan aku sendiri tidak mau repot-repot melakukannya. Bagaimana kamu mendapatkannya? Coba pikirkan, ada 18 benua api ilahi, 12 benua surga dan air, dan 16 benua salju yang turun. Ada sekte yang tak terhitung jumlahnya di sini, dan ada banyak tuan kaya. Sudut mulut Lu Yun bergerak-gerak dan dia tertawa datar, kamu merampas semua hal ini seperti perasaan. Tidak, aku mencurinya. Katak kecil tampak bangga. Brengsek, apa yang kamu banggakan? Dia tampak sangat bangga. Kamu memanggilku ke sini hanya untuk memamerkan kekayaanmu. Lu Yun bertanya. Kodok kecil segera menggelengkan kepalanya, Saudara Lu Yun, jangan salah paham. Saya tahu bahwa Anda adalah orang yang menganggap uang sebagai kotoran. Cita-cita dan wilayah Anda berada di luar jangkauan saya dalam hidup saya. Saya membawa Anda ke sini. Aku benar-benar memiliki harta karun untukmu. Setelah mengatakan ini, kerang kecil itu segera masuk ke dalam harta karunnya dan mulai mencari-cari. Melihat penampilan kodok kecil, Lu Yun tidak bisa menahan senyum dan berkata, kodok kecil, untuk apa kamu membutuhkan begitu banyak uang? Bisakah kamu menghabiskan semuanya? Kodok kecil, yang membelakangi Lu Yun, berhenti bergerak. Dia berbalik dan berkata sambil tersenyum mencela diri sendiri, tentu saja saya tidak bisa menghabiskan semuanya. Alasan mengapa saya menginginkan begitu banyak uang adalah karena saya tidak punya uang, aku tidak tahu bagaimana menjadi raja yang baik. Ide saya sangat sederhana, selama masyarakat hidup dan bekerja dalam damai dan kepuasan serta memiliki makanan dan minuman yang baik. Sebagai seorang Warcraft, saya tidak begitu memahami manusia, tapi saya tahu selama semua orang bahagia, saya akan menjadi raja yang baik. Kamu benar, Saudara Lu Yun. Lu Yun mengangguk dan tetap diam, lalu tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka kamu masih memiliki sisi seperti itu. Kodok kecil tertawa keras, bukan hanya itu, Saudara Lu Yun, lihat apa ini. Kodok kecil berjalan ke arah Lu Yun, membalikkan tangan besarnya, dan pedang panjang berwarna biru tergantung di udara. Saat pedang panjang itu muncul, pedang api ilahi di tubuh Lu Yun juga bereaksi dengan keras. Lu Yun mengeluarkan pedang api ilahi dan juga menggantungkan pedang api ilahi di udara. Pedang panjang di tangan Little Toad memancarkan cahaya biru. Dan seluruh tubuh pedang api ilahi juga mulai memancarkan cahaya merah. Kedua pedang itu mulai bergetar hebat, seolah-olah mereka sedang berbicara satu sama lain. Lu Yun yakin bahwa pedang yang diambil Xiaoha pastilah senjata dewa. Setidaknya, itu adalah artefak yang levelnya sama dengan pedang api ilahi. Terkejut,
Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu, kerang kecil, apa ini? Katak kecil menepuk dadanya dengan bangga, ini adalah senjata ilahi kekaisaran Tianshui saya. Sama seperti pedang api ilahi Anda, pedang ilahi ini diberi nama, pedang ilahi Tianshui. Pedang ilahi Tianshui. Apakah kerajaan Tianshui Anda masih memiliki benda ini? Kamu memiliki senjata ajaib, mengapa kamu tidak mengeluarkannya dan menggunakannya sendiri? Lu Yun memandang katak kecil dengan bingung. Katak kecil menjelaskan, sama seperti pedang api ilahi Anda, pedang ilahi Tianshui ini tidak memiliki jiwa pedang dan tidak dapat mengerahkan kekuatannya di tangan saya, jadi ia disembunyikan. Begitu, Lu Yun mengangguk sambil berpikir dan tiba-tiba bertanya, di mana jiwa pedang? Kamu bukan jiwa pedang dari pedang ilahi Tianshui, kan? Memikirkan masalah pedang api ilahi, Lu Yun siap untuk berbicara. Belajar dari masa lalu, dia tidak ingin tragedi itu terulang kembali. Saudara Lu Yun, apa yang kamu bicarakan? Katak kecil berkata sambil tersenyum tak berdaya, saya adalah makhluk spiritual yang serius, bagaimana saya bisa menjadi jiwa pedang? Saya tidak tahu kemana perginya jiwa pedang. Kami telah mencoba berbagai cara, tetapi kami tidak dapat menemukan jiwa pedang sama sekali. Kalau begitu kamu berencana memberiku pedang ilahi Tianshui ini. Meskipun senjata ilahi tidak terlalu banyak, sekarang saya memiliki pedang api ilahi, pedang ilahi Tianshui ini tidak memiliki jiwa pedang. Jika saya menginginkannya, itu tidak akan banyak berguna. Ya, pedang ini hanya bisa membangkitkan jiwa pedang jika ada di tanganmu, kata katak kecil dengan tegas. Kenapa? Kamu sudah bertahun-tahun tidak menemukan jiwa pedang. Kenapa hanya bisa dibangunkan di tanganku? Katak kecil tersenyum misterius, karena pedang api ilahi dan pedang ilahi Tianshui pada awalnya adalah satu tubuh. Dalam keadaan utuh, apa maksudmu? Lu Yun memiliki ide yang berani di kepalanya. Karena pedang ilahi air surgawi dan pedang api ilahi pada awalnya adalah satu tubuh, maka jiwa pedang dari pedang api ilahi adalah permaisuri Qin. Little Todd mengambil buku dari atas rak buku, membaliknya, dan memulai mode mengajar. Seperti ini. Awalnya, pada masa-masa awal, hanya ada satu negara di dunia spiritual. Kekaisaran Shenhuo dan Kekaisaran Tianshui saat ini dipisahkan dari negara mana. Pedang ilahi air surgawi dan pedang api ilahi juga dipisahkan secara paksa pada saat itu. Dikatakan bahwa jika pedang ilahi air surgawi dan pedang api ilahi bergabung menjadi satu lagi, bahkan para dewa di alam atas pun akan takut pada mereka. Oh, Lu Yun bertanya dengan tanda tanya di kepalanya, apakah tidak ada catatan rincin di dalam buku? Tidak, saya membacakan isi buku itu kata demi kata. Siapa yang menulis buku ini? Saya menulisnya tahun lalu ketika saya tidak ada pekerjaan. Gulungan, Saudara Lu Yun, mengapa kamu memukul seseorang? Katak kecil memandang Lu Yun dengan menyedihkan, dan Lu Yun menghela nafas saat melihat penampilan katak kecil. Dengan IQ Little Todd, cukup bagus untuk menulis seperti ini. Kerang kecil, kapan kita akan pergi ke Kekaisaran Shenhuo? Lu Yun tiba-tiba bertanya. Keesokan paginya, dengan Lu Yun sebagai pemimpin dan pangeran dari 12 benua Tianshui sebagai asistennya, jutaan tentara berangkat dari Kekaisaran Tianshui dengan cara yang perkasa. Banyak orang di Kekaisaran Tianshui mengucapkan selamat tinggal dengan berlinang air mata, menunggu para prajurit kembali dengan kemenangan. Mereka tahu bahwa pertempuran ini kemungkinan besar akan mengubah sejarah dunia spiritual. Hancurkan keseimbangan tiga kerajaan. Semuanya hanya memiliki satu tujuan. Untuk perempuan, sebelum berangkat ekspedisi, kerumunan perpisahan nyaris membuat tim kewalahan. Suara rakyat meninggi, dan banyak sekali gadis yang menunggu pahlawan mereka kembali dengan kemenangan dan mewariskan darah pahlawan kepada generasi berikutnya. Ketika Xuan Yuan Wuming kembali ke Kekaisaran Luoxue, seluruh Kekaisaran Luoxue berada dalam kegembiraan. Di pengadilan, semua pejabat memandang diri mereka sendiri, kaisar yang dihormati, dengan mata aneh. Bahkan ada beberapa abdi dalam, tampan, yang mengolok-olok diri mereka sendiri. Xuan Yuan Wuming melihat pemandangan aneh ini, sosoknya yang menyendiri benar-benar hilang, kalian semua harus baik padaku. Saya bukan tipe orang yang Anda bayangkan. Aku hanya menyukai wanita, bukan pria. Apakah kamu menyukai wanita? Selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihat Anda menikahi menantu perempuan, mengangkat seorang ratu, atau semacamnya. Saya pikir kebenaran akan terungkap, tetapi Anda masih berdalih. Setiap orang yang mengerti. Para menteri tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka takut pada Kaisar Luoxue. Tapi di hatiku, aku sudah tahu segalanya. Tidak heran, ketika Li Muchen kembali, seluruh pribadinya berubah. Dia bahkan mulai bertingkah seperti banci. Jenggot yang dibanggakannya sejak lama juga dicukur habis. Yang mulia, rumor itu tidak dapat dipercaya. Saya orang yang bijaksana. Mengenai fitnah para pengkhianat dan buku-buku kotor itu, saya hanya akan melihatnya dengan kritik, tanggung jawab dan kecemburuan. Mohon, Yang Mulia, tenangkan amarah Anda. Menteri tua itu berdiri dan berkata dengan marah,
Saya yakin Kaisar Tianshui menggunakan cara yang begitu tercela dan tidak tahu malu untuk memfitnah Yang Mulia, dan kita harus menanggapinya dengan tegas. Mulut Xuan Yuan Wuming bergerak-gerak. Tanggapan. Bagaimana cara meresponsnya? Hari itu, Kaisar Sui adalah seorang guru yang tidak tahu malu. Jika Anda memarahinya beberapa patah kata, dia akan mengira Anda memujinya. Cukup, jangan perhatikan orang seperti ini. Di mana Li Muchen berkata dengan marah. Segera setelah itu, Li Muchen keluar dari kerumunan menteri berpakaian merah. Saat dia berdiri di depan Xuan Yuan Wuming, tulang punggung banyak menteri veteran membeku. Saya ingat pernah memakzulkan Li Muchen sebelumnya, dan sekarang saya ingin mati. Pantas saja setiap kali Li Muchen dimakzulkan, Yang Mulia selalu membiarkannya. Tidak heran Li Muchen sangat percaya pada Yang Mulia. Setelah membaca mahakarya Kaisar Tianshui, mereka semua mengerti. Tidak ada gunanya tidak peduli seberapa banyak kamu mengatakannya, itu hanya hubungan kita berdua. Tiuplah angin bantal dan tidak akan terjadi apa-apa. Mampu bertahan sampai sekarang hanyalah keberuntungan saya. Aku di sini. Wajah Li Muchen pucat, tapi aura luar biasa di tubuhnya sekarang sedikit lebih menawan. Xuan Yuan Wuming sangat marah hingga Li Muchen hampir muntah darah. Li Muchen, aku bertanya padamu, di mana kepala Lu Yun? Li Muchen menghentakkan kakinya dengan marah. Jangan menyebut orang itu. Yang Mulia, Anda harus membuat keputusan untuk orang lain. Orang-orang itu, sebenarnya, tak satu pun menteri menyangka Li Muchen bisa menjadi banci. Di depan semua orang, bunga pir menangis seperti hujan. Apa? Wajah Xuan Yuan Wuming menjadi pucat. Saya minta maaf untuk mengatakannya. Li Muchen tampak malu-malu, saya hampir tidak kembali menemui Anda, Yang Mulia. Gigi Xuan Yuan Wuming terasa gatal, dan jika dia tidak berusaha mempertahankan keanggunannya, dia akan mulai mengutuk. Aku bertanya padamu, di mana kepala Lu Yun? Yang Mulia, Anda sangat galak, Li Muchen berkata dengan wajah sedih, saya awalnya ingin membunuh Lu Yun, tetapi saya tidak menyangka bahwa 5 tetua Kekaisaran Tianshui dan Kaisar Tianshui akan melindungi Lu Yun. Bagaimana saya bisa menjadi lawan saya? Mereka adalah penguasa 6 alam surgawi. 6 surga. Xuan Yuan Wuming terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu, di Kekaisaran Tianshui, termasuk Kaisar Tianshui, hanya ada 4 penguasa alam abadi surgawi. Dari mana asal 5 orang itu? Mungkinkah tetua kelima terlemah mereka berhasil menerobos? Orang-orang juga tidak tahu. Xuan Yuan Wuming mengerutkan kening, mengapa Li Muchen tiba-tiba menjadi banci. Dia dan Li Muchen sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Li Muchen bukan hanya jenderalnya yang paling cakap, tetapi juga pria sejati yang terkenal di Kekaisaran Luoxue. Aku pergi memburu Lu Yun dan kembali seperti ini. Kamu berbicara omong kosong. 6 penguasa alam surgawi, bisakah kamu kembali? Xuan Yuan Wuming berkata dengan marah, bahkan jika Kaisar Sui dan Lu Yun tidak bermusuhan satu sama lain hari itu, hubungan antara kedua orang itu juga sengit. Bagaimana mereka bisa melindungi Lu Yun? Li Muchen sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Yang Mulia, saya benar-benar tidak berbohong kepada Anda. Mereka mengizinkanku kembali dan memintaku membawakanmu pesan. Li Muchen berkata dengan malu-malu. Xuan Yuan Wuming bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu bicarakan? Orang-orang tidak berani mengatakannya. Xuan Yuan Wuming mengertakkan gigi, berdiri dari kursi naga, dan menjadi marah. Li Muchen, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja, dan jika kamu kentut, lepaskan aku, lalu aku akan memberimu kaki ketigamu. Kamu menebangnya. Yang Mulia, saya hanya memiliki 2 kaki, bagaimana saya bisa memiliki kaki ketiga? Saya bertanya padamu, mereka memintamu untuk kembali dengan apa? Li Muchen tampak sedih dan menjawab, mereka berkata, Yang Mulia, mohon jujur, jika tidak, jutaan tentara akan segera datang ke kota. Liu Ran benar-benar mengatakan itu. Xuan Yuan Wuming tercengang. Di mana ini? Saya tidak ikut campur dalam urusan mereka sama sekali, jadi pemberontakan Liu Ran dan Ji Suang tidak ada hubungannya dengan saya. Meskipun dia mengatakan bahwa dia juga sedang mencari selir Yun, tidak ada yang mengetahuinya. Kekaisaran Luoxue selalu berada dalam keadaan netral dan tidak memprovokasi pihak manapun. Mengapa Liu Ran tiba-tiba datang ke sini? Xuan Yuan Wuming tidak dapat memahami bahwa dia tidak pernah menyinggung pria tua gemuk itu. Jika kamu benar-benar mengatakan itu, hadapi saja di depan Lu Yun. Kamu masih bersaudara dengan Lu Yun. Ini, lama sekali bertemu denganmu. Xuan Yuan Wuming tidak bisa berkata-kata, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, dia tidak tahu apa yang terjadi setelah dia meninggalkan perjamuan Kaisar Shenhuo. Anda bahkan tidak akan berani menulis novel seperti ini. Xuan Yuan Wuming tidak pernah menganggap serius Lu Yun. Di matanya, dibutuhkan setidaknya 10 atau 8 tahun untuk karakter sekecil itu untuk tumbuh, bukan? Mengapa setelah menyinggung Lu Yun, Kaisar Tianshui bersedia mengirimkan jutaan pasukan untuk Lu Yun? Ini benar-benar mustahil. Li Muchen, ini waktunya kamu istirahat sebentar.
Suanyuan Wuming mengeluh, kamu memang terlalu lelah selama periode ini. Salah satu menteri segera berdiri, Yang Mulia, sekelompok orang di belakang Gunung Brokebak siap bergerak. Jika Kekaisaran Tianshui memimpin jutaan tentara untuk menyerang sekarang, saya khawatir fondasi Kekaisaran Luoxue kita yang berusia 1000 tahun akan hancur dalam satu hari. Mendengar ini, Suanyuan Wuming sedikit meremehkan dan memandang menteri dengan penuh minat. Apakah kamu juga bingung? Mungkinkah Kekaisaran Tianshui akan menyerang Kekaisaran Luoxueku hanya karena Lu Yun? Awasi saja tindakan orang-orang di Brokebak Mountain itu. Yang Mulia, menteri berteriak dan berlutut di tanah. Yang Mulia, saya tidak tahu. Sebelum Anda kembali, Kekaisaran Tianshui telah mengeluarkan surat tantangan. Menteri tua itu dengan gemetar mengeluarkan surat tantangan dari tangannya dan menyerahkannya kepada Suanyuan Wuming. Suanyuan Wuming dengan serius mengambil alih surat tantangan itu. Setelah membukanya, terjadi keheningan. Saudara Suanyuan, kamu dapat melihat kata-katamu seperti wajahmu. Setelah mengetahui hobi khusus kakakku, aku tidak bisa tidur nyenyak. Sebagai raja suatu negara, dia adalah wakil negara. Baiklah, sebaiknya aku berbicara normal, gua. Kamu adalah seorang kaisar, apa yang harus kamu lakukan dengan gadis-gadis di Kekaisaran Luoxue? Jika semua orang di Kekaisaran Luoxue sepertimu, mereka akan segera punah. Entah Anda segera turun tahta, saya, Kekaisaran Tianshui, bersedia memikul tanggung jawab yang begitu penting. Jangan tanya kenapa, semuanya untuk perdamaian. Suanyuan Wuming melihat kaligrafi bengkok di tangannya dan sekilas mengenalinya sebagai tulisan tangan Liuran. Di dunia ini, mungkin hanya tulisan tangan Liuran yang begitu unik. Dia merobek tantangan di tangannya dengan marah, Liuran, aku. Ini adalah pertama kalinya para menteri melihat tuan mereka yang dingin dan menyendiri, dan mereka sangat marah. Pada dasarnya, saya sudah menebak secara kasar. Bagi seseorang yang bisa menulis buku seperti itu, isi di dalamnya benar-benar tidak sedap dipandang. Faktanya adalah Kekaisaran Tianshui benar-benar akan datang. Sontak, terjadi banyak perbincangan di pengadilan. Yang Mulia, sekarang kita memiliki masalah internal dan eksternal, mungkin tidak pantas bagi kita untuk benar-benar berperang dengan Kekaisaran Tianshui. Ya, Yang Mulia, saya pikir kita bisa menegosiasikan persyaratan dengan Kekaisaran Tianshui. Yang Mulia, mengapa kita tidak membiarkan orang menggunakan tinju kecil untuk meremukkan dada mereka? Suanyuan Wuming tidak berdaya. Dia tahu apa yang mereka katakan. Adapun persyaratan negosiasi, istilah apa saja yang dibahas? Apakah Anda memberitahu semua orang bahwa Kekaisaran Tianshui menginginkan semua gadis di negara kita? Beritakan keinginanku. Semua tentara berada dalam kondisi persiapan perang dan siap berperang kapan saja. Selain itu, kirim orang untuk mencari selir Yun dari Kerajaan Api Ilahi di dunia spiritual. Setelah Suanyuan Wuming selesai menyampaikan dekrit tersebut, dia menghibur para menteri, jangan panik, ini hanyalah Kekaisaran Tianshui belaka. Setelah Yang Abadi terbangun, bahkan jika 10 kerajaan Tianshui datang, mereka tidak akan menjadi lawan kita. Kekaisaran Shenhuo, ibu kota kekaisaran. Di sore musim panas, terik matahari tanpa ampun melepaskan panasnya. Di luar ibu kota kekaisaran, Lu Yun memimpin 1000 tentara dan mengawasi hampir 10.000 tentara yang menjaga hukum dan ketertiban. Sayangnya, hampir 10.000 tentara ini tidak mampu menahan antusiasme masyarakat. Di mata mereka, Lu Yun adalah pahlawan yang menyelamatkan mereka. Orang-orang yang antusias memegang bunga dan bertepuk tangan memekakkan telinga. Bahkan banyak gadis yang rela memberikan segala yang dimilikinya. Di hadapan semua orang, Lu Yun memimpin anak buah dan kudanya ke ibu kota kekaisaran dengan cara yang perkasa. Ketika berita bahwa Lu Yun akan datang ke Kekaisaran Shenhuo mencapai ibu kota kekaisaran, orang-orang di seluruh ibu kota kekaisaran sangat gembira. Mereka semua melihat dengan mata kepala sendiri bahwa pemuda ini menyelamatkan semua orang di perjamuan Kaisar Shenhuo. Lawan para pengkhianat. Kemanapun Lu Yun berjalan, puluhan ribu orang mengikuti di belakangnya. Lu Yun adalah penyelamat di hati mereka. Apakah ini ibu kota Kekaisaran Api Ilahi? Luo Li memandang kota besar ini dengan perasaan campur aduk di hatinya. Ini adalah kampung halamannya. Orang-orang yang berteriak ini adalah bangsanya. Di depan istana, 3 lelaki tua berjubah hitam, dengan ratusan penjaga di belakang mereka. Jelas sekali, mereka bertiga adalah pembicara di Kekaisaran Shenhuo saat ini. Mereka tidak menutup gerbang kota, tetapi mengizinkan Lu Yun memimpin pasukannya ke kota. Justru karena popularitas Lu Yun yang begitu tinggi. Meskipun Anda belum pernah bertemu Lu Yun, Anda pasti pernah mendengar tentang legenda Lu Yun. Terlebih lagi, mereka ada di sini untuk membicarakan semuanya. Mereka membawa jutaan tentara untuk berbicara dengan Anda. Kekaisaran Shenhuo saat ini tidak dapat lagi menahan kesulitan. Tapi ketika mereka bertiga melihat Lu Yun, mereka masih sangat terkejut. Siapa sangka kalau, pahlawan, ada di mulut rakyat. Anak laki-laki yang sangat muda.
Ini pasti saudara Lu Yun. Tanpa diduga, ternyata seorang pahlawan berasal dari usia muda. Sial, kenapa kamu berpura-pura menjadi ahli? Saat Jisuang memberontak, aku tidak melihat kalian orang tua keluar. Lu Yun mengutuk dalam hatinya, tapi masih menyapanya dengan senyuman, ya, saya Lu Yun, dan ini pedang api ilahi. Untuk menunjukkan sikapnya, Lu Yun langsung mengeluarkan pedang api ilahi. Setelah melihat pedang api ilahi, semua orang di kerajaan api ilahi berlutut kecuali Lu Yun dan yang lainnya. Termasuk ketiga lelaki tua ini. Melihat pedang api ilahi itu seperti melihat kaisar. Kemudian, Lu Yun meraih tangan Luo Li di sampingnya, dan segel api ilahi di tangan Luo Li bersinar terang. Suara paksaan Lu Yun mencapai telinga semua orang, putri ketujuh telah pergi selama bertahun-tahun. Sekarang, Kekaisaran Shenhuo tidak memiliki pemimpin. Menurut keinginan terakhir Ratu Qin, saya di sini untuk membantu putri ketujuh dalam penobatan. Apakah Anda punya ada keberatan? Ratu Qin, kenapa harus begitu?